dan jiwa kita di dalam saat teduh, agar kiranya kita dapat beribadah dengan siap di hadapan Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menyembah Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, biar seluruh bumi menyanyikan kemuliaan-Mu. Seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi, biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan namanya. Beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia. Mulia namanya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan
Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang telah memberkati kami, yang telah menyertai kami, mengasihi kami. Mulailah namamu di bumi dan di surga. Kami ucap syukur kalau pada pagi hari ini Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Sehingga kami dapat datang ke gereja ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya kami datang sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami akan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau hadir di tempat ini, melihat kami satu persatu di dalam ibadah ini dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan berkati supaya dapat sampai ke tempat ini dengan selamat untuk beribadah, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersyukur menaikkan puji dan puja kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya kita telah diberkati dengan berkat yang hebat. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Mari bersama-sama kita berdiri. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, Bapa, layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Lebih tinggi dari langit, itulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta lebih tinggi dari langit. Itulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta. Sekali lagi, tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa. Lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Puji Tuhan, silakan duduk. Bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Gembala.
Shalom. Mari saudaraku kita tunduk kepala sejenak. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati kita semuanya, memelihara hidup kita dengan baik dan sempurna, sehingga pada hari ini, pagi ini kita bersama-sama dapat bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Ya, kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita sungguh-sungguh persiapkan hati pikiran kita, telinga kita semuanya, untuk kita memuji menyembah Dia. Karena hanya Dialah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Kita akan menerima berkat dari firman Tuhan. Kita siapkan sepenuhnya pikiran hati kita untuk mendengar firman Tuhan, sehingga kita dapat memahami, kita dapat mengerti, dan kita diberi kemampuan untuk melakukannya. Di dalam kita melakukan firman Tuhan itulah berkat Tuhan, segala kelimpahannya turun bagi kita semuanya. Ya, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan bersorak-sorai untuk memuji muliakan nama Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji-Nya, memuji-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji-Nya, memuji-Nya. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji-Nya, memuji-Nya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji-Nya, memuji-Nya. Dipuji, dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus, Raja segala, dipuji dan hormat, dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus, Raja segala, Yesus Raja. Yesus, Raja adalah. Dengan segenap hati kita katakan Yesus Raja. Yesus Raja segala raja.
kita tetap berdiri, kita akan terus menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita akan bangkit terus untuk nama Yesus. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menerangi firman-Nya. Sekarang awalnya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menerangi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya. sampai setiap Lutut berkata, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Mari semua umat Tuhan, kita bangkit untuk menyatakan Yesus adalah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggerak. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menerangi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat ku kan bangkit, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. ku kan bangkit, Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. puji nama Tuhan. Silakan duduk. Bersama-sama kita akan membuka kitab suci kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Singer akan bacakan ayat ini. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak di kitab suci masing-masing. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Di atas puji-pujian kita Tuhan hadir. Dan pada saat ini KBU Gracia akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Puji ing selawase.
Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Mari bersama-sama kita beri tubuh rohani kita firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan akan pujian dalam segala perkara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Bersama-sama kita berdiri dengan sepenuh hati kita naikkan pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu serahkan pada Hamba-Nya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kudus, mulia namamu Tuhan. Bapa yang baik, yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami.
Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan. Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati, memelihara hidup kami dengan baik dan sempurna. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk beribadah kepada Tuhan. Yang sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Buka hati dan pikiran kami, telinga kami diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat menangkap pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat merenungkan dan melakukannya, sehingga rancangan kehendak Tuhan yang baik, berkat Tuhan yang melimpah, menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami mohon urapan Allah yang Maha Tinggi, untuk hamba-Mu, diberikan hamba-Mu hikmat dan pimpinan-Mu, diberikan hamba-Mu kemampuan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman Tuhan sungguh boleh dapat dimengerti, dipahami, dan menjadi berkat. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti dan dipahami, sehingga sungguh-sungguh firman Tuhan itu hidup dalam jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yang berjudul Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ya tentang bayi yang dilahirkan dengan baik, itu semua karena ibu mengandungnya itu harus sabar menunggu sampai waktunya, yaitu 9 bulan 10 hari. Sebab bila ia memaksa untuk melahirkan lebih awal daripada ketentuan itu, bayi itu akan lahir dengan prematur, bahkan mungkin keguguran, ya, tidak ada hasilnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ya. Dan Tuhan membuatnya indah pada waktunya. Manusia di zaman modern ini memang cenderung tidak sabar untuk menunggu ya, apa yang akan terjadi. Ya memang sekarang tadi modern itu begitu ya, cepat. Dulu pakai senapan, kalau orang berperang pakai bambu runcing, sekarang sudah pakai rudal dari jarak jauh dan semuanya. Itu kemajuan tadi modern. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, hal yang demikian ini akan mempengaruhi kehidupan yang semakin serba cepat atau instan. Ya. Ini berpengaruh dengan orang-orang Kristen saat ini. Ya. Dia tidak sabar menunggu akan janji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, akan waktunya Tuhan, itu ada risiko. Contohnya, waktu Abraham dan Sarah
dijanjikan oleh Tuhan. Untuk dia menjadi bapa segala bangsa berarti dia akan mempunyai anak. Walaupun masa itu dirasanya bahwa Sarah itu mandul dan umurnya sudah tua. Tapi dengan janji Tuhan ini, Abraham tidak mau menunggu waktu Tuhan. Dia ingin menolong Tuhan dengan cara apa? Dia menghampiri budaknya yang bernama Sarah. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu yang namanya gege mongso. Kalau orang Jawa katakan itu ya. Mungkin dia berzina dengan Sarah. Ya. Dan saudara, di dalam firman Tuhan itu, di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Maut yang artinya mati kekal, maut di dalam keluarga ya keluarga berantakan, maut di dalam usaha-usahanya bangkrut. Yang jelas ada maut, ada upah daripada dosa itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga Hagar ini melahirkan anak yang bernama Ismail. Dan saudara, hasil pada yang tidak ditentukan oleh Allah itu, Ismail sekarang menjadi masalah bagi orang Yahudi sampai keturunannya sampai sekarang. Menjadi masalah bagi orang-orang Kristen. Sampai sekarang tidak akan selesai. Dan itu adalah upah daripada dosa. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu kunci daripada keberhasilan, daripada kesuksesan kita di dalam hidup ini adalah melakukan apa yang tepat dengan waktu yang sudah ditetapkan. Ya. Kita harus belajar melakukan segala sesuatu menurut waktu Tuhan. Ya. Ini diperlukan kesabaran, diperlukan iman, seperti apa yang dilakukan oleh Ayub pada khususnya. Ya banyak nabi yang demikian. Tapi ini saya contohkan Ayub. Ya. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-10 dan 11. Dikatakan demikian, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Ya. Kalau kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, waktu Tuhan, itu dikatakan di sini berbahagia. Yaitu mereka yang bertekun. Perhatikan bertekun. Tekun di dalam doa, tekun di dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ya. Tekun sabar, berpengharapan kepada Tuhan. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara tahu ketekunan Ayub saat dia mengalami pencobaan. Ya, pembentukan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membentuk dirinya. Ya segalanya tekun dan akhirnya Ayub mendapatkan berkat yang luar biasa, pemulihan yang baik dan sempurna. Bahkan diberikan berkat 2 kali lipat daripada yang hilang sebelumnya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Itu saya dulu pernah saya saksikan ya, waktu saya sakit maksud saya itu, saya orang yang melayani, orang yang setia kepada Tuhan. Pelayanan tidak kenal waktu saya. Kadang saya berpikir kasihan keluarga saya karena saya ya
banyak di luar, banyak pelayanan. Tapi apa hasilnya? Saya sakit. Pikir saya sakit sehari 2 hari, seminggu lah. Tapi tidak sembuh, saudara. Ya, tidak sembuh. Saya nantikan dengan lab segalanya malah tambah parah. Ini saya sampai berpikir, Tuhan ini bagaimana? Apakah dia itu mendengar, melihat, atau masih ada? Iya, iman saya sudah mulai begitu pikiran saya. Ya. Saya berusaha dengan segala cara. Ya. Maksud saya cara di dalam Tuhan. Ya. Dengan mengadakan KKR, diadakan di semana-mana. Saya masih ingat saya. Sampai KKR yang pengkhotbah dari luar negeri, Richard Bunke itu saya datang. Ya. Itu tidak ada hasilnya, saudara. Richard berwaktu ada KKR itu yang hadir kira-kira 6.000 orang. Setelah dievaluasi, yang mendapat kesembuhan tumpang tangan itu 3%. Yang ada pemeliharaan setelah KKR itu 70%. Nah, ini gereja baptis dulu saya itu tidak ikut dalam kepanitiaan itu. Jadi saya tidak ada yang membina. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kami cara yang lain. Ya. Itu yang saya lakukan. Saya sakit itu 1 tahun, saudara. 1 tahun. Itu saya sakit, merasakan sakit itu. Baru menambahkan kesembuhan. Di situ Tuhan mengajar saya. Ya. Saya tetap tekun berdoa, tetap tekun semuanya kepada Tuhan. Ya. Hanya tidak bisa melayani karena saya sakit. Tekun membaca firman Tuhan, tekun memuji Tuhan. Ya. Semuanya. Baru Tuhan memberikan kepada saya pengajaran tentang pertemuannya dengan Dia. Sehingga saya dapat mengalami yang namanya kuasa iman, kuasa doa, kuasa firman Tuhan, kuasa pujian. Saya mengalami itu semuanya. Ini yang memperlengkapi saya tidak tahu. Setelah saya sembuh, saya melakukan segalanya, terus saya disuruh ke tempat ini yang tidak bisa bertumbuh. Walaupun dilayani oleh 3 pendeta di sini. Ya. Dari tahun 84 sampai 92. Lalu saya diutus ke sini. Walaupun gereja ini yang pertama yang membuka saya. Ada dari misi Amerika, ya. Pendeta di lokal ini 2 orang. Saya hanya seorang diakon. Diutus ke sini. Mengapa ini berhasil? Karena saya sudah diperlengkapi oleh Tuhan sendiri. Dengan cara Tuhan sendiri saya melayani di tempat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Demikian Tuhan Yesus. Yesus itu tidak pernah bertindak menurut kemauannya sendiri. Ya. Dia berkehendak sesuai dengan waktunya Bapa di surga. Ya. Waktu dia berdoa di Getsemani, maunya dia untuk tidak mau mati. Ya. Lepaskanlah Bapa saya daripada cawan ini. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dia ingin kehendak Allah saja yang berjadi. Sebenarnya dia ingin lepas daripada itu. Artinya dia menyerahkan hidupnya, pengabdiannya kepada Bapa di surga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, waktu perkawinan di Kana, ya, ibunya Maria mengatakan kepada Yesus, karena kehabisan anggur waktu perjamuan itu, tolonglah mereka untuk tidak dipermalukan. Apa kata Yesus? Ibu, ini belum waktu saya. Jadi dia tidak tergantung kepada waktu orang, waktunya pribadi, tetapi waktunya Bapa di surga. Itu. Setelah waktunya dia melakukan segala sesuatunya, mujizatnya terjadi, menolong banyak orang. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34,
makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kehendak Bapa itu kepada kita semuanya itu sempurna, saudara. Kita harus sabar kalau kita mengalami suatu tantangan hidup, masalah, problem, percobaan itu, marilah kita berdoa. Apa maunya Tuhan dengan ini? Kalau kita berdosa, kita bertobat. Kalau tidak, ini berarti Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk kita. Itu harus ada di dalam pikiran kita. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah mempromosikan dirinya di luar ketentuan Bapa di surga. Ya. Dia orang baru di dunia ini, ingin populer, ingin banyak pengikutnya. Setelah dia dibaptiskan, dibawa oleh iblis. Ya. Dicobai oleh iblis. Ya. Ditawarkan mujizat-mujizat harus dilakukan. Sebenarnya Yesus bisa melakukan segala mujizat yang ada. Ya. Dia, iblis mengatakan supaya roti ini, batu ini menjadi roti. Ya. Supaya engkau terjun dari bumbungan ini, pasti malaikat akan menopangmu. Iblis tahu semuanya itu. Kemampuan Yesus, kuasa Yesus itu ada. Kemudian Yesus ditawari, dunia ini akan menjadi milikmu kalau engkau menyembah aku. Nah, tapi Yesus tidak mau melakukan, padahal dia membutuhkan itu. Untuk mencari pengikut yang banyak itu kampanye dulu kalau sekarang. Ya, kampanye dulu untuk menarik orang mengikut dia. Yesus dapat melakukan itu sebenarnya. Supaya orang-orang tahu, wah ini betul-betul Tuhan. Dia dapat melakukan mukjizat ini. Tetapi Tuhan, Yesus tidak mau melakukannya karena itu bukan perintah Bapaknya di surga. Itu perintah iblis. Makanya dia tidak mau melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada zaman sekarang ini banyak gereja-gereja seperti Jamur. Mereka tidak mempunyai lahan, menyewa ruko. Ya, mengadakan persembahan, mengadakan segalanya. Kita tahu, kita sedikit semua itu belum tentu dari Tuhan. Ya, sekarang itu gereja dibuat bisnis. Ya, dibuat keuntungan bagi mereka semuanya. Saya tahu ada satu gereja itu dijual dengan isinya sejak seluruh jemaatnya dijual. Ya, ada yang membeli, ada pendetanya. Itu yang membeli ada. Saya tahu itu semuanya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Banyak orang mempromosikan dirinya supaya dirinya tenar, dirinya banyak pengikutnya. Ya. Untuk mencari identitasnya. Tapi identitas yang murni itu datangnya dari Bapa di surga. Ya. Oleh sebab itu, sebelum Tuhan memakai seseorang, ya, ia akan memproses orang itu dulu. Agar orang itu melepaskan egonya. Agar orang itu melepaskan keakuannya. Supaya semuanya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Sehingga pelayanannya benar-benar dari Tuhan, dari kuasa Tuhan. Ya. Paulus, waktu dia mau melayani, ia dibentuk oleh Tuhan. Sampai matanya buta dan segalanya. Tadinya orang itu adalah orang yang otoriter. Orang yang mempunyai kuasa, orang yang pandai, ya, orang bangsawan. Sehingga orang-orang Yahudi itu menghormati dia segalanya. Ya ini yang diproses oleh Tuhan. Supaya itu dilepaskan dan dia sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Jadi pelayanannya bukan untuk mencari keuntungannya sendiri. Tapi sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh itu dari perintah Allah. Ya.
Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 2. Ini yang dikatakan oleh Paulus. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-17. Ya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita menantikan Allah, menantikan Bapa di surga, Tuhan Yesus, untuk memimpin langkah-langkah kita, pasti Dia akan melakukannya. Bila kita mempercayainya, mengimaninya, bahwa Dia berkuasa, Dia Allah yang mengasihi, Dia Allah yang baik, Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Dia akan memenuhi segalanya. Karena apa? Karena Dia telah berjanji untuk memuliakan kita sampai pada akhirnya. Ini harus kita pegang, saudara. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang keempat, coba kita lihat bersama-sama. Ini janji Allah kepada kita. Supaya kita pegang teguh dari jadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu, sebenarnya kita hidup di dalam kemurahannya, di dalam perlindungannya, di dalam kasihnya, sehingga kita sesungguhnya harus mempercayai dan mengabdi kepada Dia. Ya. Mazmur 37 ayat yang 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalan-jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini janji Tuhan untuk masa depan kita. Ya. Asalkan kita mau menantikan Dia, waktunya Dia. Ya. Kita mau setia dalam penantian itu, kita tetap tekun di dalam doa, kita mau melayani Dia seperti Abraham, pasti ini digenapi. Kalau kita keluar dari Tuhan dengan cara kita sendiri, tidak akan kita menghasilkan berkat. Tidak akan kita menghasilkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu Allah yang tidak pernah gagal untuk memenuhi janji-janjinya. Ya. Jika kita tidak menerimanya itu bukan karena Tuhan yang gagal, karena kita sendiri tidak sabar untuk menantikan janji Tuhan itu. Ya. Jika Tuhan itu belum menjawab doa kita, mungkin Dia menguji kita. Ya. Supaya kita bagaimana kita tetap, apakah kita tetap setia, kita tetap beriman, percaya kepada Dia. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Aku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Marta dan Maria memberitahukan berdoa kepada Yesus bahwa adiknya Lazarus sakit keras, ya, supaya Yesus datang dan menyembuhkannya. Tapi waktu itu Yesus tidak mau datang. Artinya doanya tidak mau didengar. Tuhan Yesus mendengar, tapi Tuhan tidak mau melakukan kehendak Marta dan Maria untuk datang dan menyembuhkan. Karena apa?
Karena waktu Marta dan Maria itu berdoa kepada Yesus dengan emosi dan ambisinya, tidak dengan iman. Itu perhatikan. Doa tidak sembarang doa, saudara. Bukan doa yang teriak-teriak, bukan doa yang panjang-panjang, bukan doa, bukan itu. Doa saudara dalam hati dengan sungguh-sungguh hanya umi didengar Allah kalau doa itu sungguh-sungguh muncul dalam hati, artinya doa yang penuh dengan iman. Hana itu sampai ditegur oleh Imam Eli. Karena apa? Karena mulutnya hanya umi-umi. Dia mengatakan aku berdoa kepada Allahku. Itu didengar oleh Allah. Tidak teriak-teriak pun didengar oleh Allah. Dan doanya itu sungguh-sungguh yang keluar dari hatinya, yang sakit karena dimadu oleh suaminya. Akhirnya dia diberi anak yang terbaik, Samuel, yang menjadi nabi besar. Itu doa. Perhatikan, tidak semua orang itu tidak bisa berdoa. Berdoa itu mudah. Apa yang kau inginkan, apa yang kau utarakan kepada Tuhan, sampaikan. Itu namanya doa. Bukan karena harus kata-katanya indah, bukan. Ya. Itu ditegur oleh Tuhan Yesus waktu orang Farisi berdoa. Mereka berdoa dengan jumbai, dengan setengah perempatan dan segalanya. Tetapi doa yang keluar dari hati. Apapun hati saudara ucapkan kepada Allah. Minta kepada Allah. Allah akan mendengar. Kalau saudara keluar dari hati dan percaya beriman kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setelah Maria dan Marta itu mempunyai iman, ya, itu baru Tuhan Yesus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki oleh Marta dan Maria. Walaupun Lazarus itu sudah mati, Lazarus lalu dibangkitkan. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal 11 ini saya hari ini ya. Ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, saudara Marta dan Maria. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Kalau sekarang itu berdoa. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Ini ayat ini pertama saya pegang teguh, ya, akan terjadi pada saya. Saya imani pertama waktu saya sakit. Kemudian ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir, kata Yesus. Tidak menjawab doa-doa Maria dan Marta waktu itu. Sebab demikianlah bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar beriman. Yang artinya doa itu harus dengan percaya penuh. Beriman penuh. Bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melakukan segala perkara. Yang pertama. Yang kedua, bahwa Tuhan itu mau mendengar doanya dan melakukannya. Itu iman. Ya. Ini yang penting saudara. Setelah Marta dan Maria percaya, beriman kepada Yesus, baru Yesus datang menemui Marta dan Maria. Ayat 40 langsung. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya
engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Sesudah itu, Yesus baru membangkitkan Lazarus. Ayat yang ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia Yesus dengan suara yang nyaring, keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Itu hasil daripada orang yang berdoa dengan iman. Yesus mendengar, Yesus menolong, walaupun Lazarus itu mati, walaupun tidak mustahil. Walaupun mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Dan tidak mustahil bagi orang yang beriman. Tidak mustahil bagi orang yang percaya. Markus 29 ayat 23 ayat 9. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Itu kita akan belajar menanti dengan sabar waktu Tuhan. Pasti yang terbaik ya, bagi kita semuanya. Ya. Di sini Tuhan menguji iman dan kesabaran. Apakah kita dengan permasalahan persoalan yang kita hadapi, itu kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap bergantung harap kepada Tuhan. Kita tetap percaya beriman kepadanya. Ini diuji oleh Tuhan. Seperti Ayub yang tadi katakan. Ayub itu orang soleh. Dikatakan di dalam Ayub pasal yang pertama. Orang saleh itu orang yang taat dengan agamanya. Orang yang keluar masuk gereja. Orang yang berbuat baik. Tingkah lakunya baik. Ya. Dia tekun dalam agamanya. Itu namanya orang saleh. Ayub adalah orang saleh. Orang saleh bagi Tuhan itu masih kurang. Tuhan menginginkan bahwa orang-orang Kristen, kita semuanya itu mengerti akan Allahnya yang hidup. Dan hidup berpengalaman dengan Dia. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan hanya keluar masuk gereja tidak mengerti apa-apa. Grup-grup seperti PKK saja, seperti Posyandu. Ya, kerukunan ada. Ya, ketekunan ada, tapi tidak mengerti Allahnya. Sehingga tidak mengerti dia masa depannya yang baik. Yang dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan akan hal ini, saudara-saudara. Kesalahan Ayub itu belum mumpuni. Karena Ayub beragama itu tidak mengerti Allahnya siapa. Dia melakukan dengan baik. Dia mengerti semuanya. Ya dia lakukan. Aku mengerti Allahku itu baik. Kalau aku begini itu, aku diuji oleh Tuhanku. Supaya aku muncul seperti emas. Tahu dia. Tetapi itu tidak cukup bagi Allah. Allah menginginkan dia mengerti Allahnya. Ya. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Apakah kita sehingga melalui penderitaan Ayub, keluarganya, anaknya mati semuanya. Hartanya habis. Itu dia masih tekun kepada Tuhan. Dia mendoakan anak-anaknya yang murtad itu, yang merungsal itu. Setiap anaknya berbuat dosa, dia mendoakan, didoakan, tapi doanya tidak berarti bagi Allah. Karena dia tidak mengerti Allah yang sebenarnya. Allah mengerti Ayub, tapi Ayub tidak mengerti Allah. Setelah ada proses ini, baru Ayub mengerti Allahnya yang sebenarnya. Bahwa Allahnya itu demikian. Sehingga dia ada pemulihan yang luar biasa. Saudaraku, mari kita buka di dalam Ayub. Ya. Ayub pasal 42, saya ambil akhirnya saja supaya
waktunya nyampe. Ayub pasal yang ke-42. Ya. Ayub mengerti Allahnya luar biasa sebenarnya. Kalau di dalam ayat yang kedua dia mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tahu, tapi Ayub tidak menerimanya semua itu. Karena apa? Karena Ayub tidak mengerti Allah yang bagaimana, Allah yang sebenarnya. Setelah dia mengerti, lewat pembentukan pergumulannya, penderitaannya itu, dia mengerti bahwa Allahnya itu luar biasa. Sungguh-sungguh dia mengerti, hanya tidak dengan kata-kata orang saja. Maka dikatakan ayat yang kelima, hanya dari kata-kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang dengan engkau. Yang artinya dia sudah mengalami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Baru dia dipulihkan ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, berpengalaman Tuhan, kita harus menderita seperti Ayub? Habis-habisan hidup dalam penderitaan sakitnya. Kita tidak perlu itu. Karena penderitaan itu sudah dibawa oleh Tuhan Yesus, disalibkan. Dan di situ muncul keluar anugerahnya yang besar. Untuk kita semua, kita tinggal menerima itu. Anugerah memang diberikan kepada semua orang. Tapi hanya orang yang menerima anugerah itu yang mendapatkan kemuliaan Tuhan. Siapa saja yang menerima? Ya. Lalu bagaimana kita dapat menerima anugerah itu? Coba perhatikan. Kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Sudah ketemu ya semuanya ya. Bagaimana kita menerima anugerah itu? Anugerah disiapkan semua orang. Ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Anugerah itu adalah kasih karunia. Itu barang yang cuma-cuma dari Allah diberikan. Tanpa kita berusaha apapun. Ya, kepada siapapun. Semua orang di dunia ini. Allah memberikan anugerah, menyiapkan anugerahnya. Menyiapkan kasih karunia-Nya. Bagaimana kita dapat menerima untuk menyambut anugerah itu? Perhatikan ayat selanjutnya. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Oleh iman. Bagaimana kita dapat beriman untuk menerima anugerah ini? Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma 10 ini cara orang beriman. Ya, untuk menerima anugerah itu. Roma pasal 10. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, mengucapkan artinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu. Garis bawah ini percaya, beriman, percaya dalam hatimu. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kamu akan menerima anugerah itu. Kamu akan menerima keselamatan itu. Ya.
Ayat 10, karena dengan hati orang percaya, orang hati yang percaya tadi, dia dibenarkan. Dan dengan mulut yang mengaku diselamatkan. Jadi ada sinkronisasi antara apa yang diucapkan dengan hati untuk menerima itu. Ya. Setelah saudara mengaku ini semuanya, menerima keselamatan, Roh Kudus itu masuk dalam hati saudara. Itu yang akan berkaya kepada diri saudara. Ya. Untuk menuntun, untuk membimbing hidup saudara, untuk memberi kekuatan kepada saudara, untuk memberi penghiburan tatkala susah, menguatkan saat menghadapi masalah dan cobaan, menuntun saudara ke dalam jalan benar, bahkan memberi kepada kuasa untuk melakukan segala perkara, baik iman, doa maupun firman Tuhan. Dia memberi kuasa itu. Ya. Jadi pentingnya di sini adalah namanya pertobatan. Yang namanya pertobatan tadi adalah dengan iman, percaya, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang namanya iman kita kepada Yesus. Ya. Kita tidak perlu menderita seperti Ayub. Hanya itu. Saat kala Roh Kudus ada dalam kita, kita menjadi orang kuat. Kalau saudara tidak melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh, ya Roh Kudus tidak ada masuk dalam saudara. Roh Kudus itu saudara tidak akan dipimpin oleh Roh Kudus. Pentingnya pertobatan ini bukan masuk gereja, keluar gereja, bukan hanya itu. Persekutuan ini tidak. Ya. John Wesley, penginjil dari Inggris itu, pembuka gereja Metodis itu, dia melayani kemana-mana, ya, menginjili orang, mendirikan gereja, tapi dia sadar bahwa dia belum bertobat. Baru setelah pelayanan dia bertobat, ya, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan semua orang yang melayani masuk surga, tidak. Orang yang masuk surga, orang yang menerima anugerah Tuhan adalah orang yang bertobat. Karena orang yang bertobat itu Roh Kudus masuk dalamnya. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-7. Mulai ayat 38 ya. Perhatikan Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, ini kata Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, seperti tadi Roma 10 ayat 9 dan 10. Di dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sampai di situ. Penting saudara, pertobatan itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita hidup dengan sungguh-sungguh. Bahwa kita tunjukkan kita sebagai orang Kristen yang sejati. Orang yang bertobat kepada Tuhan, orang yang hidup dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita akan menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan, baik di dalam hidup ini maupun di masa datang kekal selama-lamanya. Ya. Kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita orang-orang yang beriman, dengan sabar menanti waktu Tuhan, dengan tetap menyembah Dia, melayani, mempersembahkan yang terbaik. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Sehingga waktu Abraham melakukan itu, janji Tuhan itu langsung
kepada Abraham. Janji anak itu saat ini juga aku akan memberkati engkau. Tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak. Ya, jadi Tuhan itu menuntun membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya supaya kita mau menerima sepenuhnya firman Tuhan itu yang mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu ada di dalam kita menjadi pengendap-pengendap firman Tuhan. Kekekalan itu pasti kalau kita menjadi orang-orang yang bertobat. Ya sekarang kita hidup, sekarang itu bagaimana? Apa kita mau hidup menderita penderitaan saja? Tidak mau saya. Saya mau menerima janji Tuhan. Saya mau meraih janjinya. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan janji Allah. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Ya. Itu dalam Yesaya pasal 55. Ya. Apa yang kita inginkan, kita doakan, nantikanlah dia dengan sabar percaya. Sebab dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Apa yang dialami oleh siapa saja, baik Ayub, Abraham, Petrus, dan semuanya yang sungguh-sungguh menanti waktu Tuhan dengan sabar, dengan tekun, semuanya akan menggenapinya. Ya. Jadi kita akan mengalami segala sesuatu yang indah tatkala kita sungguh-sungguh mengenal Allah dengan sebenarnya, hidup di dalam pertobatan, setia, taat, tekun di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sekarang tahu bahwa waktu yang terbaik, waktu Engkau menyediakan waktu yang terbaik bagi kami. Tatkala kami mengalami pergumulan, hidup kami tantangan dalam hidup ini, kami meyakini bahwa itu adalah rancangan-Mu yang indah. Kepada kami Engkau akan menyempurnakan hidup kami, supaya kami sungguh hidup di dalam Kristus, hidup berpengalaman dengan Engkau, bahwa Engkau Allah yang baik, yang membawa kami dari lumpur dosa untuk Engkau muliakan di dalam hidup ini, supaya kami menjadi saksi-Mu bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang mengasihi, yang memberkati sampai kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu semuanya supaya mereka memahami akan rancangan kehendak-Mu melalui firman-Mu, sehingga mereka akan bertumbuh imannya, pengharapannya, kasihnya, terus untuk menjadi saksi-Mu yang baik, untuk mengalami hidup janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Waktu Tuhan yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan
persembahan. Selama sepekan ini kita telah diberkati oleh Tuhan dengan berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kami undang yang bertugas mempersiapkan diri. Kita naikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau berkati aku melimpah-limpah. Bertugas bisa mengedarkan kantong persembahan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang diberikan bagi kami menyatakan cinta kasih kami pada Tuhan, menjalankan sebagian firman-Mu untuk menguji ketaatan kami dengan memberikan persembahan. Kami serahkan ya Bapa persembahan ini dan juga tangan-tangan yang memberi. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dengan kesetiaannya Engkau melihat hati mereka. Berkati persembahan ini, berkati gereja yang mengelola supaya menjadi bijak untuk mengelola persembahan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tamu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bersama-sama kita akan mendengarkan pengumuman dari Diakon Ari. Waktu dan sempat kami serahkan. Shalom, Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan memberikan pengumuman untuk berita sepekan. Yang pertama,
Gembala Sidang, pemimpin gereja dan seluruh jemaat turut bersimpati untuk seluruh keluarga besar Ibu Sarah, di mana beliau pada hari Selasa 21 April 2026 yang lalu telah dipanggil Tuhan. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus melimpah bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, kelas dasar iman Kristen akan dimulai di awal bulan Mei. Mari bagi setiap jemaat atau simpatisan yang rindu untuk bergabung menjadi anggota jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlokomulyo, segera menghubungi sekretaris gereja. Dengan menjadi anggota, saudara akan memiliki hak untuk dilayani dan melayani. Yang ketiga, mengundang semua pelayan Tuhan untuk hadir di fellowship pelayan ya. Siang ini mulai pukul 11 di ruang ibadah utama. Fellowship pelayan saat ini dilaksanakan 3 bulan sekali. Untuk itu mari sediakan waktu untuk bersehati dengan rekan-rekan pelayan lainnya, menyiapkan pelayanan yang lebih berkualitas. Sekali lagi mengundang segenap pelayan, ketua dan pembina KPW untuk hadir. Yang keempat, Bapak Joko Sulistyo dari KPW Matius beberapa hari yang lalu menjalani operasi. Puji Tuhan saat ini sudah berada di rumah. Mari kita dukung dalam doa untuk kesempurnaan kesembuhannya dan mari setiap KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial. Yang kelima, hari Kamis dan Jumat adalah saatnya kita bertemu dalam persekutuan KPW. Namun, karena hari Jumat ada retreat, maka mohon setiap ketua atau pembina KPW dapat memaksimalkan pertemuan KPW di hari Kamis. Mari semua jemaat bergabung di KPW kita masing-masing dan bertumbuh dalam iman dan kasih persaudaraan. Yang keenam, retreat GBI Tlokomulyo akan dilaksanakan hari Jumat Sabtu 1 sampai 2 Mei 2026 ya. Besok Jumat Bapak Ibu ya. Mohon perhatian semua peserta, mohon berkumpul di gereja Jumat pagi maksimal pukul 7.30 atau setengah 8 pagi karena kita akan cek kehadiran, berdoa dan langsung berangkat menuju LBTL Karangpandan. Semua yang menggunakan mobil pribadi dimohon berkumpul di gereja terlebih dahulu. Jika tidak ada tambahan anggota jemaat dan tidak langsung menuju lokasi, harus menginformasikan pada si transportasi terlebih dahulu. Panitia dan bis tidak akan menunggu bagi yang terlambat datang. Jadi dimohon semua datang sebelum waktu yang ditentukan. Adapun untuk pengumuman secara detail akan dibagikan melalui grup-grup WA organisasi yang ada. Yang ketujuh, kunjungan serentak organisasi PBI, WBI, PKM, BPMBI, dan Sekolah Minggu akan dilaksanakan minggu depan, 3 Mei 2026. Berangkat bersama dari gereja pukul 11. Bagi yang rindu untuk bergabung, silakan langsung datang atau menghubungi ketua organisasinya masing-masing. Adapun kegiatan sepekan ya, Bapak Ibu bisa membuka di buletin dan silahkan dilihat ya. Mengingatkan kembali hari Jumat kita akan retreat ya, berkumpul di gereja jam 7.30. Kemudian untuk doa pagi online ya, kita laksanakan di hari Selasa. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara jam 4.30 sampai 5.30 secara online, nanti akan dibagikan linknya melalui grup-grup WA. Doa Hana ya, doa kaum wanita hari Selasa mulai pukul 15. Ibadah doa dan pujian hari Rabu mulai pukul 18. Kemudian karena ini retreat ya, doa paginya nanti di tempat retreat ya. Kemudian untuk doa Daniel, silakan Bapak Ibu Saudara terkasih berdoa pribadi 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Waktunya Bapak Ibu bisa menentukan sendiri. Berikutnya, ya, Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat GBI Tlokomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada tanggal 29 April Ibu Victoria Ardani Yuwono, kemudian Saudari Ivana Alodia Pilberta, kemudian Bapak Guyup Setiono. Berikutnya Saudara Gavrila Athanasius Firmandaru. Untuk tanggal 30 April
Ibu Ren Josina Iren. Kemudian tanggal 1 Mei, Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Tanggal 2 Mei, anak Sena Prameswari Ayuni Krisna. Kemudian Saudari Gabriel Clarissa Rahel Amara. Saudara Stefanus Ervian Milo Marvel Putra Markia. Tanggal 3 Mei, Ibu Ruth Suharyati. Kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, jalannya adalah penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Demikian pengumuman dari gereja. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri dengan mengucap syukur dan kita menerima doa berkat. Mari kita berdiri. Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih anugerah kemurahan-Mu dalam ibadah kami telah menyembah Tuhan, kami telah beribadah. Terimalah pujian, pengagungan, penyembahan kami ya Tuhan Yesus, karena Engkaulah Raja di atas segala Raja yang berhak menerima segala pengagungan kami, dan kami diberkati, dikuatkan, diingatkan dengan kebenaran firman-Mu, bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Biarlah kami menantikan dengan ketekunan, dengan iman ya Tuhan, segala janji-Mu boleh digenapi dalam seluruh kehidupan kami. Hamba mohon berkat-Mu dicurahkan atas Bapak Gembala, berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, tuntunan melalui kuasa Roh Kudus yang terus dicurahkan bagi hamba-Mu, dan hamba-Mu terus dipakai untuk menggembalakan kami, umat-Mu yang ada di gereja ini. Hamba serahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo beserta seluruh umat-Mu yang ada di gereja ini. Biarlah kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin taat dan setia berjalan dalam rancangan dan kehendak-Mu. Kami hidup berpengalaman secara pribadi dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga menyerahkan dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah gereja-Mu terus ditambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru, dan iman kami semakin kuat dan teguh di dalam Kristus Yesus. Diberkati umat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, bahkan dalam pergumulan-pergumulan. Tangan kasih anugerah-Mu yang menopang kami, memberi kami kekuatan dan kesanggupan. Tuhan Yesus, hamba juga menyerahkan untuk anak-anak muda, diberkati seluruh hidup mereka dalam pertumbuhan, dalam pengenalan akan Engkau. Yang sekolah diberkati, yang kuliah juga diberkati, yang bekerja Tuhan menolong supaya mereka terus Tuhan mendapatkan prestasi yang baik dari setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Demikian juga yang saatnya berumah tangga, Tuhan memberkati dengan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Dan hamba menyerahkan untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Gembala, para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang pagi hari ini melayani, ditambah-tambahkan dengan karunia-karunia rohani, sehingga setiap pelayanan kami boleh memberkati tubuh Kristus, untuk kami bersama-sama memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba serahkan pergumulan gereja, gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 52 juta, dicukupkan, diberi kelimpahan, dan Tuhan pakai kami untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Hamba juga menyerahkan buat yang sakit, Bapak Joko Sulistiono, Bapak Yeskel Sunardi, Bapak Haryanto, Bapak Budi Wibowo, Bapak Damai Ketaren. Hamba serahkan juga Saudari Rusmiati, Ibu Trimo,
anak Marcel, anak Devarel, atau ada di antara kami yang sakit ya Tuhan, kami mohon kasih anugerah-Mu, jamahan-Mu melalui kuasa bilur-Mu, sehingga kami sembuh, kami sehat, kami pulih Tuhan, untuk kami boleh melayani dan memuliakan Engkau melalui seluruh kehidupan kami. Yang lemah iman dijamah, yang lemah iman dibangkitkan, dilembutkan hatinya sehingga kembali bertobat, setia kepadamu, mengiring Engkau ya Tuhan Yesus. Yang berulang tahun Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini dengan tekun, setia, dengan penuh ketaatan mereka beribadah dengan segala pergumulan, masalah, persoalan. Kami percaya Engkaulah jawaban. Engkau yang mampu Tuhan Yesus menjawab setiap permohonan, pergumulan setiap jemaat-jemaat-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan sekolah minggu. Tuhan memberkati para guru dan murid-murid sekolah minggu. Juga yang akan pulang, Tuhan mengiring setiap langkah kami sampai di rumah dengan selamat dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa memenuhi, memimpin kami, mengurapi kami Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah engkau beribadah dengan tekun, setia, tulus taat di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai, memberkati seluruh jemaat mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang